Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang energi. Nah, pada energi dalam sistem kehidupan, kita akan membahas tentang energi dan sumber energi. Nah, ini ada gambar orang bersepeda. Nah, apa yang diperlukan tubuhmu agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari? Contohnya bersepeda ini nih. Nah, tentunya kamu dapat bergerak sesuai dengan keinginanmu seperti berdiri, duduk, dan bersepeda karena tubuhmu memiliki energi. Nah, lalu mengapa kendaraan bermotor dapat berjalan? Nah, jika kehabisan bahan bakar, apakah kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan? Tentunya kendaraan bermotor ini tidak akan berjalan tanpa ada bahan bakar. Nah, bahan bakar inilah adalah sumber energi. Lalu untuk mobil-mobilan elektrik tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. Nah, baterai di sini juga adalah sumber energi. Dan selanjutnya, jika saklar di rumah dimatikan, maka alat-alat listrik yang terhubung dengan saklar tersebut tidak akan menyala. Nah, hal ini terjadi karena tidak ada aliran energi yang menghidupkan alat-alat tersebut. Nah, tadi kita udah bahas tentang energi. Nah, jadi manusia membutuhkan energi nih untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Nah, energi pun menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan, begitupun dengan pesawat dan kereta. Lalu, energi juga menyalakan peralatan listrik di rumah. Nah, ternyata energi ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Nah, kerja kehidupan ini tergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, jadi energi ada beberapa bentuk nih. Ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk energi. Nah, kita bahas dulu ya energi potensial. Energi potensial nih, misal ketika kamu sedang menggunakan katapel, tentu kedudukan batu itu berpengaruh kan. Nah, akibat kedudukan batu tersebut terhadap keadaan setimbang, maka batu ini mampu melakukan kerja atau melakukan energi. Nah, energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya tersebut dinamakan energi potensial. Jadi saat kita mau menggunakan katapel kan tergantung dari posisi kita kan, tergantung dari kedudukan katapel itu ditariknya sejauh mana itu. Lalu dia akan melakukan energi. Contoh lain adalah saat air dalam bendungan. Nah, air dalam bendungan ini akan menyimpan energi potensial karena ketinggian air di bendungan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi dan tempatnya. Jadi bergantung dari dia posisinya berada di mana. Tuh. Nah, benda yang diletakkan di atas meja pun memiliki energi potensial gravitasi karena energi potensial inilah benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Nah, jadi bisa suatu waktu benda itu bakalan jatuh ke tanah. Lalu ada juga batu di katapel mendapat energi saat katapel diregangkan kan. Nah, energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari katapel. Nah, ada beberapa macam energi potensial nih teman-teman. Nah, pertama adalah energi potensial gravitasi bumi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Nah, jadi semua benda yang ada di atas permukaan bumi itu akan mengalami energi potensial gravitasi bumi. Nah, jadi semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka tentunya semakin besar nih energi potensial gravitasinya. Nih contoh ada pohon apel. Nah, pohon apel ini akan sewaktu-waktu jatuh kan. Nah, berarti dia memiliki energi potensial gravitasi bumi. Nah, energi potensial gravitasi sendiri berpengaruh terhadap massa bendanya
besar gravitasinya dan ketinggiannya yaitu H. Oke, jadi dapat dirumuskan yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Di mana EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian benda. Lalu ada energi potensial elastisitas, yaitu energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan atau ditekan. Nah, diregangkan di sini contohnya adalah pada karet katapel dan busur panah. Ditekan di sini misalnya pada per ya. Nah, semakin jauh peregangan atau penekanannya, maka makin besar energi potensial yang dihasilkan. Nah, tadi kita udah bahas tentang meregangkan katapel. Nah, tentunya katapel ini kan punya panjang awal. Nah, dan ada gaya yang menarik katapel ini kan. Jadi, energi potensial pegas ini dipengaruhi oleh gaya dan pertambahan panjangnya, yaitu panjang akhir dikurang panjang awal. Tuh. Selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Nah, misal ada objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Contoh nih ya, ada pemain biliar menggerakkan tongkat biliarnya untuk mendorong bola. Selanjutnya bola akan bergerak kan dan akan menggerakkan bola-bola lainnya. Nah, itu terjadilah energi kinetik karena benda tersebut mengalami gerak atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya ada air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin kan. Nah, lalu ketika kamu naik sepeda pun kontraksi otot kaki kamu akan mendorong pedal sepeda. Jadi, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi atau benda berpindah atau bergerak. Jadi, semua benda yang berpindah atau bergerak akan mengalami energi kinetik. Nah, jadi hal-hal yang mempengaruhi energi kinetik ada massa benda itu sendiri, ada kecepatan benda itu sendiri. Jadi, dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan benda. Nah, selanjutnya adalah energi potensial dan energi kinetik. Ada hubungannya nih teman-teman. Jadi contohnya adalah saat kita bermain perosotan ya. Nah, jadi saat anak-anak di arena bermain ini akan memiliki lebih banyak energi potensial saat dia di puncak perosotan atau saat dia sedang hendak menaiki puncak perosotan dibandingkan ketika udah mencapai dasar perosotan. Jadi energi potensial terbesar saat anak ini berada di atas perosotan. Lalu gimana kalau energi kinetik? Nah, energi kinetik ini akan diubah menjadi energi potensial ketika menaiki perosotan. Nah, energi potensial ini akan diubah menjadi energi kinetik selama anak akan meluncur turun. Jadi awalnya anak naik kan tentunya akan ada energi potensial. Lalu ketika turun, ketika dia bergerak meluncur, itu akan terjadi energi kinetik. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Jadi kalau potensial ini berdasarkan posisi dia. Oh, ternyata dia ingin mencapai puncak perosotan. Berarti ketinggian perosotan. Nah, ketika ia ingin meluncur, maka terjadilah energi kinetik karena anak bergerak gitu atau berpindah. Nah, selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan. Nah, makanan itu zat. Nah, makanan pun memiliki energi kimia. Lah, untuk orang melakukan aktivitas. Tuh. Selanjutnya ada bensin. Nah, bensin ini pun mengandung energi kimia sehingga dia bisa menggerakkan mesin. Lalu ada baterai. Baterai pun juga mengandung energi kimia yang bisa menggerakkan mobil-mobilan dan lain-lain. Jadi energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, contohnya makanan, bensin, dan baterai. Selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Nah, ini paling banyak digunakan untuk diubah ke bentuk energi lain pada peralatan-peralatan listrik ya. Jadi awalnya misal setrika. Awalnya adalah energi listrik diubah menjadi energi panas dan sebagainya ya. Oke.
Nah, tadi udah ngomongin energi-energi. Sekarang dari mana sih sumber energi? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, panas matahari contohnya. Panas matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, ini digunakan untuk bisa memanaskan air, memanaskan atau mengeringkan baju dan pakaian dan lain-lain. Begitupun juga ada spiritus untuk sebagai bahan bakar adalah sumber energi. Listrik pun dan arang pun juga untuk memanaskan setrika bisa merupakan sumber energi. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi ya. Jadi energi ini memegang peranan yang sangat penting nih bagi kehidupan manusia. Karena semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan energi. Nah, pada zaman prasejarah sampai zaman awal-awal sejarah, itu hanya menggunakan kayu dan batu yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan hidup manusia. Kayu bakar untuk memasak dan batu pun untuk menyalakan api dulunya. Nah, tapi sekarang sampai saat ini bahan bakar minyak bumi dan gas digunakan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Jadi semuanya tuh rata-rata udah pakai minyak bumi dan gas. Nah, ini adalah diagram di mana berbagai sumber energi yang paling banyak digunakan untuk keperluan manusia. Nah, paling banyak ini di sini minyak ya. Lalu ada batu bara, ada gas bumi, air dan nuklir. Nah, sumber energi sendiri itu terbagi menjadi dua. Sumber energi tak terbarukan atau tidak bisa diperbaharui dan sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Nah, energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ketiganya ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik, maupun transportasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi ini akan habis 30 tahun lagi, gas alam akan habis 47 tahun lagi, dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Nah, berarti sumber energi ini sudah menipis nih. Nah, jadi para ahli mencari energi baru untuk menggantikan energi-energi tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari energi tak terbarukan, yaitu pertama energi hasil tambang bumi ya. Jadi minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Jadi bayangkan ya, ini butuh waktu untuk jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi persediaannya sangatlah menipis. Tuh. Lalu ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Nah, partikel nuklir ini seperti proton dan neutron, tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada pada posisi terpisah. Nah, adanya perbedaan massa inilah yang maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Nah, tadi udah ngomongin tentang energi tak terbarukan. Nah, sekarang adalah sumber energi terbarukan. Ya, jadi ancaman bahwa sumber energi tadi akan habis menyebabkan banyak ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan adalah biogas, yaitu dari kotoran ternak, air mengalir juga bisa, dan angin dan panas matahari. Oke. Nah, salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari dan dikembangkan di Indonesia adalah biogas, yaitu berasal dari sampah-sampah biologis, sampah sayur, sampah buah, sisa-sisa kotoran hewan, dan lain-lain. Nah, energi matahari. Nah, tentunya kan energi matahari tidak akan pernah habis. Nah, jadi energi surya atau energi matahari inilah yang dimanfaatkan para ahli yang dapat digunakan nih
dengan cara mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain, yaitu alat itu adalah panel surya nih. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain ya. Contoh di sini ada panel surya, jadi awalnya energi panas, nanti akan diubah menjadi energi listrik ya. Dan ini juga nih, ini adalah contoh kompor menggunakan energi panel surya ya, menggunakan energi matahari. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air. Nah, untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Nah, komponennya adalah generator yang dihubungkan ke turbin dan digerakkan oleh energi kinetik dari air. Jadi dari gerakan air. Ya, namun secara luas tidak hanya menggunakan waduk atau air terjun, sekarang sudah menggunakan tenaga ombak ya. Oke. Nah, ini menggunakan waduk dan menggunakan air terjun. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Nah, jadi di tempat-tempat yang terisolir ya. Nah, selanjutnya adalah energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti, mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Nah, ini contoh dari energi tidal ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, kalian silakan mengerjakan penugasan energi pada link di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.